Ya, puji Tuhan. Shalom, sukacita besar hari ini kita bisa ada di tempat ini menikmati hadirat Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dari Matius 8 ayat 1 hingga 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Dari pembacaan ini bicara tentang sakit kusta. Apa itu kusta? Kusta itu satu penyakit kulit. Di zaman itu di Ibrani sana ada macam-macam penyakit kulit. Kurang lebih ada 4 macam penyakit kulit, dan karena itu saya ingin jelaskan sedikit sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, penyakit kulit yang pertama atau kusta pertama namanya garap. Garap itu adalah kutukan yang diderita oleh orang yang mengalami kusta. Jadi dia itu sebenarnya mengalami kutukan dari Tuhan. Dan karena kalau kutukan tidak bisa disembuhkan oleh apapun obat-obat di dunia. Yang kedua namanya ialepet. Itu salah satu penderita penyakit kusta yang tidak layak untuk menerima jabatan imam atau pelayan. Dia tidak bisa melayani Tuhan. Kemudian yang ketiga namanya sapahat. Ini bintil-bintil di tangan, di seluruh tubuh atau di kaki, itu macam yang ketiga. Yang keempat itu namanya mispahat. Itu semacam kudis di dalam tubuh manusia. Nah, kalau kita lihat pembacaan tadi, seorang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan akhirnya dia menjadi tahir, dapat kita lihat bahwa mungkin dia punya kusta ini adalah penyakit garap atau mungkin juga ya pelet, dan akhirnya mengalami kusta itu penyakit kutukan, penyakit yang bisa mengancam nyawa, dan penyakit ini juga bisa menular dan dianggap najis. Dan karena itu ketika orang divonis bahwa mengalami kusta, maka dia akan diasinkan atau dikhususkan di tempat khusus yang tidak ada orang, atau mungkin di tempat yang sepi, ya seperti zaman sekarang seperti corona. Kita di istilah apa namanya ini, dikurung atau dikasih di ruang yang khusus, isolasi mandiri. Jadi tidak boleh ada yang mendekat. Jadi kalau kusta ini memang betul dibuang di tempat yang khusus dan orang tidak dekat, bahkan juga kasih makan juga dari tempat jauh. Mereka hanya buang saja karena memang takut terjangkit penyakit kulit ini. Nah, ketika Yesus turun dari bukit dan bersama-sama dengan orang-orang yang banyak ini sementara berbondong-bondong atau sementara melewati itu, maka orang yang sakit kusta ini dia mungkin pernah mendengar tentang pelayanan Yesus, mujizat yang dibuat oleh Yesus, kuasa yang dibuat oleh Yesus. Karena itu dia mendengar bahwa Yesus lewat, maka dia hal pertama yang dia buat supaya mendapat kesembuhan. Ayat yang kedua, lalu sujud menyembah Yesus. Jadi orang yang sakit kusta ini dia lari datang kepada Yesus. Dia datang membawa diri, memberi diri kepada Yesus dan memohon atau menyembah. Kita lihat di sini bahwa dia sujud. Sujud itu bisa sujud berlutut, mungkin juga dia berlutut di depan Yesus, dia memohon-mohon dengan Yesus. Dia menyampaikan dengan kata bahwa dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Jadi ini yang kedua adalah permohonan.
Pertama dia sujud menyembah Yesus, yang kedua dia memohon dengan sangat. Permohonan itu artinya satu keluhan, satu ungkapan isi hati bahwa dia merasa bahwa dirinya memang najis, kotor, hina, karena memang mendapatkan penyakit kutukan, mendapatkan penyakit kusta yang membuat dia harus diasingkan dari orang, tidak dekat dengan orang. Dan kalau kita mau bayangkan secara manusia, waktu itu banyak orang yang lewat. Dan kalau memang dia mendekati Yesus, pasti murid-murid juga berupaya untuk hadang dia. Tapi entah bagaimana ketika dia datang dekat Yesus, Yesus tidak lari. Tapi Yesus justru dia berdiri dan dia mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang dimohonkan oleh seorang yang mengalami sakit kusta. Memang kusta itu orang jauhi, orang tidak suka. Karena apa? Takut tertular, penyakit mematikan, penyakit kutukan, penyakit yang tidak baik, tidak ada obat untuk menyembuhkan. Memang corona saat ini belum ada obat yang pas untuk memberikan penyembuhan. Tapi yang saya lihat, saya jempol para dokter, perawat, bidan. Karena mereka itu hanya disumpah 1-2 menit untuk melakukan pekerjaan. Tapi mereka rela hanya alaskan masker, kemudian baju, sarung tangan. Mereka mendekati pasien COVID, kemudian mereka layani. Dan puji Tuhan banyak yang sembuh. Saya jempol. Saya juga doakan para dokter, Tuhan berkati. Tapi ada pendeta-pendeta tertentu ketika keluarga yang mengalami sakit COVID diminta, dipanggil, ditelepon, minta supaya datang dukung doa. Mereka takut, mereka beralasan pakai hikmat. Saya tidak mau dekat dengan orang COVID, saya juga takut mati, saya tidak mau dekat. Kenapa? Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan jiwa, tapi justru takut. Seharusnya di saat mereka terbuang, mereka diisolasi dan mereka terasing dari manusia. Itulah kesempatan bagaimana kita pastoral, konseling mereka, memberikan mereka pengharapan, tenangkan mereka, berikan doa, berikan firman Allah, berikan puji-pujian yang membangkitkan iman, semangat bagi mereka. Tapi kadang-kadang Pak, ada pendeta, puji Tuhan ada pendeta yang begitu berani luar biasa, layani. Tapi ada pendeta-pendeta yang tidak mau, telepon doakan saya, takut tidak mau. Karena apa? Takut nanti virus masuk ke dia melalui HP. Itu karena apa? Tandanya bahwa melalui corona ini kita bisa melihat, membedakan mana iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mana ada pendeta-pendeta hanya jabatan untuk cari pekerjaan. Mana pendeta hanya sekedar ikut arus. Kita bisa melihat, kita bisa membedakan seperti itu. Karena itu kita lihat kembali firman Tuhan ini. Kalau kita dipanggil untuk doakan, entah kita majelis biasa, kita tidak harus jadi pendeta, kita tidak harus jadi majelis, jemaat biasa saja, Tuhan bisa pakai kita untuk melayani, mendoakan orang lain. Karena itu kita jangan takut, karena hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Nah, ketika dia datang dan memohon, Yesus sembuhkan saya, sembuhkan. Dia minta kesembuhan dan Tuhan bilang beliau kepada dia, mencama dia. Yesus datang dan mencama dia. Dan dia berkata dengan kuasa yang hebat. Ayat yang ke-3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi dia tompang tangan, aku mau, jadilah engkau tahir. Kata tahir itu artinya bahwa pemulihan. Karena orang sakit itu adalah, sakit kusta ini adalah orang yang kena kutukan. Dan dia itu najis, kotor. Dan hubungannya dengan manusia menjadi renggang. Hubungannya dengan Allah menjadi retak. Karena memang najis, jadi kotor. Ketika Yesus tumpangkan tangan, aku mau jadilah engkau tahir. Artinya ada pemulihan. Dari najis menjadi bersih. Dari yang kotor menjadi suci. Dan akhirnya hubungannya yang tadi tidak didekati keluarga, ketika dia sembuh, hubungannya menjadi baik dengan keluarga. Dan ketika dia tahir, hubungannya dengan Allah menjadi satu kembali. Artinya dia layak di mata Tuhan. Ketika kita dijamah Tuhan, hidup yang hancur bisa menjadi baik. Hidup yang kacau balau bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, apapun penyakit yang tidak ada obatnya, mau AIDS, mau corona, tapi kalau datang di kaki Tuhan Yesus, kuasanya hebat, dahsyat,
dia sanggup menyembuhkan semua penyakit yang sekalipun tidak ada obatnya. Itu pertama, tahir. Yang kedua, dia bilang kepada orang yang sakit ini, berkata bahwa dia menjadi sembuh. Artinya setelah hubungannya baik dengan Tuhan, dia disembuhkan, dia dipulihkan oleh Tuhan. Jadi tubuhnya yang tadinya mengalami penyakit kusta menjadi sembuh seketika itu. Karena apa? Dalam Kristus ada kuasa kesembuhan. Jadi semua penyakit di dunia yang tidak ada obatnya, mari datang kepada Yesus. Dia pemberi napas, dia pemberi hidup. Maka dia juga berkuasa memberikan kesembuhan secara total. Jiwa kita dipulihkan untuk diselamatkan, tubuh kita disembuhkan untuk menjadi kesaksian buat banyak orang. Sehingga dengan demikian orang bisa melihat, merasakan, menikmati betapa dahsyatnya Tuhan. Karena itu imanmu datang kepada Yesus dengan rendah hati, maka pasti ada pertolongan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.